Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika. Sebelum masuk kita ke materi, perlu kita ketahui KD-nya. KD-nya yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Materi pembelajaran pecahan. Tujuan pembelajaran yang pertama memahami jenis-jenis pecahan. Yang kedua membandingkan dan mengurutkan pecahan. Mengenal dan membandingkan bilangan pecahan. 1. Mengenal bilangan pecahan. A. Pengertian bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan. Jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka A per B merupakan bilangan pecahan untuk A pembilang dan B penyebut. Contoh 2/5, di mana 2-nya ini adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. B. Penyederhanaan pecahan. Rumusnya A per B sama dengan A per B dibagi P per P, di mana P-nya ini adalah EPB dari A dan B. Contoh, tentukan pecahan paling sederhana dari pecahan 68/124. Pertama kita cari dulu EPB dari 68 dan 124. EPB-nya adalah 4. Maka 68/124 sama dengan 68/124 dibagi 4/4 sama dengan 17/31. Jadi pecahan paling sederhana dari 68/124 adalah 17/31. C. Jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama pecahan biasa, yaitu pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya 2/5, 10/2. Pecahan biasa yaitu pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut, di mana pembilangnya itu 2 dan 10, penyebutnya 5 dan 2. Yang kedua pecahan murni, yaitu bagian dari pecahan biasa di mana pembilang kurang dari penyebut. Contohnya 2/5, di mana pembilangnya ini lebih kecil atau kurang dari penyebut, yaitu penyebutnya 5. Yang ketiga pecahan campuran, yaitu pecahan yang terdiri dari bagian bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya 21/6. Ini contoh pecahan campuran di mana 2-nya ini adalah bagian bulat dan 1/6-nya adalah pecahan murni. Yang keempat, pecahan desimal, yaitu pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya yang dituliskan dengan tanda koma. Contohnya 0,2. 0,2 kalau kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 2/10. Terus 0,25 kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 25/100. Jadi 25/100. Kalau 1 di belakang koma per 10, 2 di belakang koma per 100, 3 di belakang koma per 1000, 4 di belakang koma per 10.000, dan seterusnya. Yang kelima persen, yaitu pecahan per 100 atau pecahan yang penyebutnya 100. Contohnya 25%. Yang keenam per mil, yaitu pecahan per 1000 atau pecahan yang penyebutnya 1000. Contohnya 3/10, 3/1000, 4/1000. D. Pecahan senilai. A per B sama dengan A per B dikali M per M atau
A per B sama dengan A per B dibagi M per M, di mana M-nya tidak sama dengan 0. Pecahan-pecahan senilai disebut juga dengan pecahan ekuivalen. Contoh, tentukan 3 pecahan yang ekuivalen dengan 0,25. Jawab, pecahan yang senilai dengan 0,25 adalah 25/100. 25/100 ini kita ubah, kita sederhanakan ke bentuk pecahan biasa. Sama-sama dibagi 5 menjadi 5/20. Yang kedua sama-sama dibagi 25 menjadi 1/4. Jadi bilangan yang ekuivalen dengan 0,25 adalah 25/100, 5/20 dan 1/4. Yang kedua, membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Untuk membandingkan dan mengurutkan pecahan, maka seluruh pecahan harus diubah menjadi pecahan sejenis terlebih dahulu. Jika pecahan memiliki penyebut yang sama, maka cukup kita bandingkan pembilangnya. Namun, jika pecahan memiliki penyebut yang berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari nilai KPK dari penyebut-penyebutnya. Contoh, manakah yang lebih besar antara 12/35 dan 7/10? Pertama, kita cari KPK dari 35 dan 10 karena ini penyebutnya berbeda. Jadi kita cari KPK dari 35 dan 10. KPK-nya adalah 70. Jadi 70 dibagi 35 sama dengan 2. 2 dikali 12 sama dengan 24. Terus 70 dibagi 10 sama dengan 7. 7 dikali 7 sama dengan 49. Jadi diperoleh 49/70 lebih besar dari 24/70 atau 7/10 lebih besar dari 12/35. Jadi 7/10 lebih besar dari 12/35. B. Tentukan urutan bilangan pecahan 3/4, 1/2, 6/7, 2/3 dari yang terbesar. Pertama, kita cari dulu KPK dari 4, 2, 7, dan 3 karena ini memiliki penyebut yang berbeda. KPK-nya adalah 84. Jadi 3/4 sama dengan 84 dibagi 4 sama dengan 21. 21 dikali 3 sama dengan 63. Yang kedua, 84 dibagi 2 sama dengan 42. 42 dikali 1 sama dengan 42. Yang ketiga, 84 dibagi 7 sama dengan 12. 12 dikali 6 sama dengan 72. Jadi 72/84. Yang keempat, 84 dibagi 3 sama dengan 28. 28 dikali 2 sama dengan 56. Maka diperoleh 72/84 lebih dari 63/84 lebih dari 56/84 lebih dari 42/84 atau 6/7 lebih dari 3/4 lebih dari 3/2 2/3 lebih dari 1/2. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah 6/7 itu senilai dengan 72/84. 3/4 itu senilai dengan 63/84. 2/3 itu senilai dengan 56/84 dan 1/2 itu senilai dengan 42/84. C. Urutkan pecahan 0,6, 6/12, 75%, 7/8 dari yang terkecil. Pertama, kita ubah dia ke pecahan sejenis. Pecahan biasa ini kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 6/10 dikali 100/100 sama dengan 600/1000. Yang kedua, 6/12 kita bagi 6
sama dengan 1/2. 1/2 dikali 500/500 sama dengan 500/1000. Yang ketiga, 75%. Kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 75/100 dikali 10/10 sama dengan 750/1000. Yang keempat, 7/8 dikali 125/125 sama dengan 875/1000. Maka diperoleh 500/1000 kurang dari 600/1000 kurang dari 750/1000 kurang dari 875/1000 atau 6/12 kurang dari 0,6 kurang dari 75% kurang dari 7/8. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah 6/12, 0,6, 75% dan 7/8. Sekian materi kita hari ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya dan materinya ini dicatat di buku catatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.